Shalom adik-adik semuanya, perkenalkan nama Abang Hendro Simangunsong dengan NIM 240101089 dari program studi Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Baiklah adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang surat Ibrani. Kira-kira di antara adik-adik semuanya ada nggak yang tahu surat Ibrani masuk ke dalam perjanjian lama atau perjanjian baru? Betul, surat Ibrani masuk ke dalam perjanjian baru. Baiklah, pada slide selanjutnya kita akan belajar bersama surat Ibrani. Kira-kira adik-adik semuanya udah tahu belum siapa penulis dari surat Ibrani? Kepenulisan surat Ibrani telah menjadi masalah di sepanjang masalah gereja, di masalah gereja Kristen, dan telah diperdebatkan dengan penulisnya. Kepenulisan kitab Ibrani telah menjadi masalah di sepanjang masalah gereja Kristen dan telah diperdebatkan dengan sengit, tanpa penyelesaian. Penulisnya tidak menyebutkan identitasnya dalam kitab surat Ibrani. Nah, jadi, kepenulisan surat Ibrani sampai saat ini belum diketahui siapa penulisnya karena tidak tercantum di dalam surat Ibrani atau kitab Ibrani. Di slide selanjutnya, Abang akan menjelaskan tentang tujuan penulisan dari surat Ibrani. Sebelumnya, pasti adik-adik udah tahu tentang tujuan dari penulisan surat Ibrani ini. Baik. Tujuan dari penulisan surat Ibrani ini adalah surat Ibrani ditulis untuk menguatkan orang-orang Ibrani atau orang Yahudi karena mereka mendapat tekanan yang berat. Penulisnya ingin supaya mereka tetap setia dan tidak ada meninggalkan Tuhan sama sekali. Lewat suratnya, penulis memberikan contoh-contoh tentang orang-orang beriman yang hidup di perjanjian lama. Jadi, kita dapat mengambil kesimpulan dari tujuan penulisan surat Ibrani bahwasanya kita tidak boleh meninggalkan Tuhan dan supaya kita tetap pendirian dan setia dan tidak meninggalkan Tuhan sama sekali. Lewat surat ini juga diberikan contoh tentang orang yang beriman yang hidup di perjanjian lama sebagaimana orang-orang yang beriman di perjanjian lama. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ciri khas dari surat Ibrani. Berbicara tentang ciri khas dari surat Ibrani, pasti kita berbicara juga tentang Tuhan Yesus yang mengajarkan iman, kerangka surat yang terdiri dari suatu peringatan dan nasihat. Berbagai nasihat yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui kitab surat Ibrani. Dan melalui surat Ibrani ini, kita diberitahukan melalui ciri khas dari surat Ibrani, yaitu berbicara tentang Yesus yang mengajarkan iman, yang dimana Tuhan Yesus memberikan peringatan dan nasihat dalam kitab surat Ibrani. Selanjutnya, kapan dan sekitaran tahun berapa sebenarnya surat Ibrani ini dituliskan? Nah, waktu penulisan, Clement dari Roma mengetahui bahwa surat Ibrani ditulis sebelum tahun 95 Masehi. Dan karena tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 1-3 menyatakan bahwa korban masih dipersembahkan, maka mungkin surat Ibrani ini ditulis sekitaran pada tahun 70 Masehi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kepada siapa sebenarnya surat Ibrani ini dituliskan dan untuk apa dituliskan, seperti itu. Jadi, penerima surat Ibrani sebagaimana yang tertulis dalam kitab Ibrani 13 ayat 24, surat ini dikirim kepada jemaat Kristen yang ada di Roma, yang salamnya ini disebut dalam ayat tersebut dalam salah satu dari orang-orang Italia yang di perantauan yang mengirim kepada saudara sebangsanya yang ada di Roma. Jadi, surat Ibrani ini ditujukan kepada jemaat Kristen yang ada di Roma. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Ibrani 13 ayat 24 tadi. Jadi, adik-adik sudah paham kepada siapa surat Ibrani ini ditujukan, seperti itu. Sekarang kita sudah sampai di kesimpulan dari surat Ibrani.
Surat Ibrani dalam Alkitab adalah surat-surat yang ditujukan kepada orang-orang Kristen, khususnya mereka yang berasal dari latar belakang orang Yahudi atau orang Ibrani. Surat ini menekankan tentang keunggulan Kristus sebagai iman besar yang sempurna dan menjelaskan mendalam mengenai perjanjian baru yang dibawa oleh Yesus. Berikut adalah beberapa poin penting yang terdapat dalam surat Ibrani. Yang pertama adalah keunggulan Kristus. Surat Ibrani menjelaskan bahwa Yesus lebih unggul dari malaikat, Musa, dan imam-imam besar dalam perjanjian lama. Ia adalah anak Allah yang sempurna dan sumber keselamatan yang kekal. Yang kedua adalah iman besar yang sempurna. Kristus dipresentasikan sebagai imam besar yang sempurna, yang tidak hanya menjadi pengantara antara Allah dan manusia, tetapi juga sebagai korban yang menghapus dosa sekali untuk selama-lamanya. Yang ketiga, perjanjian baru. Surat Ibrani menekankan bahwa melalui Kristus, Allah mendirikan perjanjian baru yang lebih baik, yang memberi jaminan atas keselamatan dan pengampunan dosa yang secara permanen. Sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.